Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdi wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu wa sallama ala habibina wa nabiyina wa syafi'ina al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan summa salaha qabla ayyub faralah. Wa qala badiru bil a'mali fitanan. Wa qala badiru bil a'mali sab'an hal tantadiruna illa faqran munsiya. Hadratil kiram, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah salat isya dan tarawih rahimakumullah, marilah tidak henti-hentinya kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, bulan penuh berkah, bulan musim-musim di mana kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal sebaik-baiknya, berpuasa, menahan lapar dahaga dan syahwat serta perkara-perkara yang membatalkan puasa di siang hari, serta menegakkan malam-malam Ramadan dengan ibadah-ibadah sunnah, dengan iktikaf, mengintrospeksi diri kita, mengevaluasi diri kita, mana-mana amalan baik yang kita tegakkan, kita istiqomah di dalamnya, mari kita pertahankan untuk tahun-tahun yang akan datang. Dan mana-mana ibadah yang belum sempurna kita laksanakan, marilah kita tingkatkan di tahun-tahun yang akan datang. Dan amalan-amalan yang buruk atau maksiat yang masih kita lakukan di tahun-tahun kemarin, marilah kita kurangi atau bahkan kita tinggalkan sama sekali. Dengan demikian maka kita termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan berkah atas datangnya bulan suci Ramadan. Karena Rasulullah SAW memperingatkan kepada umatnya agar jangan sampai menjadi orang yang celaka. Siapa itu orang yang celaka? Beliau mengatakan raghima anfu rajulin. Raghima anfu rajulin itu kalau bahasa Jawanya itu gerwung. Enggak tahu gerwung ya. Irungnya gerwung. Enggak ada yang tahu, ini generasi Z semua. Ngerti ini glowing, orang ngerti gerwung. Ya kalau di bahasa Indonesia kan orang irung gerwungnya orang. Kalau di Indonesia kan celakalah seseorang. Celakalah seseorang, dakhala, yang masuk
alaihi atasnya rajul apa Ramadan bulan Ramadan summa kemudian insalakha berlalu apa bulan Ramadan qabla ayu farolah sebelum dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ampunan itu tidak ditunggu-tunggu, ampunan tidak bisa ditunggu-tunggu, tapi ampunan itu harus dikejar ya. Sebagaimana surga juga tidak bisa ditunggu-tunggu, surga itu dikejar. Jadi siapa yang meraih ampunan, siapa yang meraih surga adalah orang yang mau berlomba. Bahasa Al-Qur'annya wasari'u fastabiqul khairat. Bahasanya Nabi badiru, itu artinya sama, membalapi sesuatu. Ini bahasa Indonesia ya ngeleh. Ini Pak Pamuji sopir melancangi truk jengkel apa Mas? Nyalip kok dora ingin iki nyalip. Salah nih. Mendahului ku sing kono urung teko kene teko dhisik. Iki yo gak ning kono iku ana barang terus kita bahasa Sulawesi ini melambung. Ya itulah badiru, bahasa Quran yang angel di tulisannya. Ya. Balapilah, ya, kayak balapan Marquez, Rossi kayak gitu. Ya. Bahasanya Nabi itu badiru, bahasanya Quran wasari'u. Ya. Balapanlah kalian semua ila maghfiratin untuk meraih ampunan. Jadi di Ramadan ini siapa yang mau memperoleh Ramadan, di Ramadan mau meraih ampunan, dia harus beramal, berusaha keras, balapan, tidak sekedar jalan, tidak sekedar lari. Kalau lari dhewe kan kayak larine wong jogging iso-iso. Gak iki, larine kayak sapa? Pebalap apa? Pelari paling cepat itu sih. Zohri, wong NTT ini, sing internasional. Bull, jenenge Bull bos apa? Justin Bull bos apa sih? Ya. Ya. Mbak ngerti segala. Itu pelari paling cepat. Ya seperti itu. 100 meter kudune kurang jauh 9 detik. Ya, itu. Jadi bahasa Quran, bahasa hadis itu sudah menunjukkan bahwa kita ini tidak bisa menunggu-nunggu ampunan. Kita tidak bisa menunggu-nunggu surga. Tapi kita harus balapan. Badiru bil a'mali fitanan. Jadi nanti itu akan datang fitnah. Kita disuruh balapi datangnya fitnah. Kita harus beramal yang beramal yang banyak, beramal yang benar, ya. Kita harus memeras tenaga dan pikiran kita untuk menghindari datangnya fitnah. Demikian juga di dalam hadis yang sangat penting yang menjelaskan hadis sebelumnya, yang namanya fitnah itu ternyata 7 perkara. Di dalam hadis riwayat Tirmidzi, badiru bil a'mali sab'an. Balapilah datangnya 7 perkara dengan apa? Dengan amal. Jadi kita beramal itu seperti seorang pelari cepat. Ya, jangan sampai berlambat-lambat. Waman bato'a amaluhu lam yusra nasabu. Sapa wonge sing terlambat amalnya, amal selalu terlambat, sholat terlambat, ya. Ngaji terlambat, apalagi iktikaf terlambat dan lain-lain sebagainya selalu terlambat, ya lam yusra nasabu, gak bisa menolong derajatnya, kekayaannya, pangkatnya, nasabnya, gak akan bisa menolong. Ya, badiru bil a'mali sab'an. Balapilah datangnya 7 perkara, ya, dengan memperbanyak amal. Apa itu 7 perkara? Hal tantadiruna, apakah engkau menunggu-nunggu? Ya. Tidaklah engkau menunggu-nunggu illa faqron munsiya, kecuali kalau kamu menunggu-nunggu tidak segera beramal, maka kedisian fitnah yang pertama. Apa itu? Faqron munsiya. Apakah kamu menunggu datangnya kefakiran, ya, yang melupakan segalanya? Orang itu kalau sudah fakir, ya,
Fakir itu nggak kayak kita. Kalau kita ini masih aman-aman saja, ya masih di garis itulah, ya garis yang ngolah ngaleh itu. Tapi kalau fakir itu sudah nggak bisa apa-apa, ya itu jangankan sholat, ya, jangankan terawih, untuk cari makan aja kayaknya nggak ada waktu. Itu kalau fakir, ya munsian, ya. Kalau kita tidak segera beramal sekarang, maka tunggulah datangnya kefakiran yang melupakan sehingga kita tidak sempat beramal lagi. Jangankan untuk beramal, untuk makan saja kita sudah nggak sempat lagi. Atau sebaliknya, kalau kita tidak segera menunggu-nunggu, apakah kita menunggu ginan mudghiyah? Apakah kita menunggu sugih yang blegedu? Kalau sugih, kita ini sugih-sugih masih biasa itu, masih sempat sholat, masih sempat. Tapi kalau kita nanti kena fitnah yang namanya sugih blegedu, bukan sugih blegedu, sugih tapi blegedu, duit itu kayak mengalir terus, enggak sempat kita akan sholat. Jangankan sholat, ngitung duit ya ngocokno gitu ya, simpen duit ya kangelan ya, ngisor bantal duit, ngisor balik duit, ngisor kompor duit no. Itu kalau sugih begitu enggak sempat kita sholat, ya mau sholat eling, waduh gudangnya tak tutup tau, orang itu balik deh, orang itu sholat, ya. Itu kalau ghinan mudghiyah, sugih begitu yang membuat orang menjadi melampaui batas, ya sugih begitu kayak koron lah. Anda mau dicoba kayak koron, kalau nggak segera beramal Anda dicoba kayak koron, ya sugih begitu ragu beribadah, ujuk-ujuk dibalik bumi. Naudzubillah min dzalik. Atau Anda menunggu fitnah yang ketiga, kok nggak segera beramal? Mari segera beramal, poso, ya. Kapan Anda akan puasa? Apakah akan menunggu maradon mufsidan, sakit yang membuat badan kita menjadi rusak, ya? Jangankan puasa, ya nggak bisa untuk puasa, ya merasakan sakit, yes, naudzubillah min, jangan sampai. Maka mari kita segera beramal, memperbanyak amal soleh, mencari apa namanya ampunan. Ampunan itu kan tidak ditunggu tapi dikejar. Sholat 5 waktu, antara sholat satu dengan sholat yang lain ampunan. Terus apa lagi? Jumat satu dengan Jumat yang lain. Jadi ampunan itu harus dikejar, dicari, tidak ditunggu-tunggu. Atau fitnah yang keempat, haroman mufannidan. Kapan Anda poso sekarang? Kapan Anda terawih? Kapan Anda ngaji? Kalau nggak sekarang, apa menunggu haroman mufannidan, masa pikun tua yang menggerogoti tulang belulang kita? Kalau sudah haroman mufannidan, lagi sadar, gak iso ibadah, mau ke masjid, serakat melaku, numpak motor serai iso, putune serakat bergeterno, anaknya sibuk bergawe, ya ngowah ning ndur balik ning omah, ndongak nadan tok, menyesal tok isinya, ame wudu ra iso. Kapan kalau gak sekarang? Kita puasa, kita sholat, kita ngaji, ya jangan sampai kedisian masa pikun, ya. Atau mautan mujhizan, kapan Anda mau beramal itu, mau sedekah itu kapan? Sedekah tidak perlu banyak-banyak, sekerat biji kurma saja sangat bermanfaat di bulan Ramadan ini, ya bersedekahlah, ya ittaqun naro walau bisiki tamrotin, takutlah kepada neraka dengan bersedekah meskipun kamu nggak punya apa-apa, hanya punya sebiji kurma, tugel separuh tangan separuh sedekahkan. Apalagi kalau kita masih punya penghasilan, segera sedekahkan. Apa yang Anda tunggu tidak segera bersedekah? Apa yang Anda tunggu tidak segera berpuasa? Apa yang Anda tunggu tidak segera sholat? Apa yang Anda tunggu tidak segera ngaji?
Apakah yang Anda tunggu adalah mautan mujzian, mati yang tiba-tiba menyergap? Ya, kalau orang ngaji mati terhormat, orang sholat ngaji terhormat, wudhu mati terhormat, ya. Tapi kalau ngopi mati, mas, ngopi wayah sholat mati, ya. Pas main kartu remi yang buka lodo mati, mas, sekarat matinya, ya. Lodone mati, pohonnya mati sisan, kopi mati, pohonnya mati. Naudzubillah nih. Mari segera, ya, kita harus segera beramal, nggak bisa main-main, gitu. Atau yang kita tunggu adalah yang fitnah yang keenam, Dajjal. Kalau Dajjal datang, nggak ada yang selamat di antara kita, ya. Maka mulai sekarang carilah rumah-rumah di pucuk-pucuk gunung sana, insya Allah nggak ketemu Dajjal. Dajjal nanti akan datang di kota-kota yang banyak penduduknya. Siapa yang kedatangan Dajjal pasti kafir. Oh, kedatangan Dajjal cilik yang sudah ribut yang medsos, nah, itu bisa kafir loh itu. Naudzubillah nih. Nah, apalagi di Dajjal beneran, nah, yang bisa membawa air sungai susu, ada yang air sungai api, ya. Kowe nek sholat air sungai api, ya. Kowe sedekah air sungai api, ya. Kowe kafir, nah, air sungai susu, milih di, nah, diiming-imingi, lagi diiming-imingi podo-podo menungso, keder kabeh kok, ya. Amplop 50.000 nduk keder kabeh, ya. Pilihannya A atau B, apalagi di Dajjal yang datang. Jangan sampai kita hidup mengalami zaman Dajjal, kafir kita pasti. Jangankan kita, orang yang pinter-pinter, yang imannya tinggi-tinggi aja banyak yang kafir kalau kedatangan Dajjal. Naudzubillah min. Atau fitnah yang terakhir yaitu datangnya hari kiamat. Jangan sampai kita kedisian 7 perkara ini, fitnah yang sangat besar yang membuat kita tidak sempat untuk beramal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, memberikan hidayah kepada kita untuk selalu mengejar maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengejar jalan-jalan ke surga. Ingat, ampunan dan surga tidak untuk ditunggu-tunggu dengan malas-malasan, tapi keduanya harus kita kejar, ya, melalui jalan-jalan yang licin dan terjal. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang betul beruntung dengan datangnya Ramadan, dengan diampuninya segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.